Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara, kali ini kita akan belajar di modul 7 tentang penelitian psikolinguistik. Nanti kita akan membahas tentang penelitian psikolinguistik di bidang produksi dan resepsi bahasa, penelitian psikolinguistik di bidang pemerolehan bahasa pertama, penelitian psikolinguistik di bidang pemerolehan bahasa kedua. Oleh karena itu, mari kita simak video berikut ini. Kali ini kita akan membahas tentang penelitian psikolinguistik. Di dalam penelitian psikolinguistik, kita nanti akan membahas tentang penelitian psikolinguistik di bidang produksi dan resepsi bahasa, penelitian psikolinguistik di bidang pemerolehan bahasa pertama, dan penelitian psikolinguistik di bidang pemerolehan bahasa kedua. Pada penelitian psikolinguistik di bidang produksi dan resepsi bahasa, nanti kita akan membahas bagaimana peluang-peluang penelitian di bidang psikolinguistik yang dapat kita lakukan di bidang pemerolehan, di bidang produksi dan resepsi bahasa, yang itu dapat kita bisa mengambil beberapa topik atau dasar. Yang pertama dari subjeknya dan yang kedua dari fokusnya. Kalau yang dari subjeknya nanti bisa kita lihat dari sisi usia, jumlah bahasa yang dikuasai, dan kondisi subjek. Kalau yang fokus itu bisa pada fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Pada penelitian psikolinguistik di bidang produksi dan resepsi bahasa berdasarkan subjek penelitiannya, itu kita nanti bisa melakukan, mendalami penelitian-penelitian psikolinguistik dengan subjek yang didasarkan pada penggolongan usia. Di berdasarkan usia ini, Anda dapat melakukan penelitian psikolinguistik yang dilakukan kepada subjek yang berusia anak-anak maupun dewasa pada bidang produksi dan resepsi bahasa. Lalu yang selanjutnya yaitu berdasar kondisi kesehatan. Itu ada yang penelitian psikolinguistik yang dilakukan pada subjek yang normal, dan yang kedua ada penyandang disabilitas atau orang yang juga bergangguan bahasa juga bisa. Dan selanjutnya berdasarkan jumlah penguasaan bahasa itu nanti bisa dilakukan pada subjek orang yang monolingual, bilingual, sama multilingual. Selanjutnya pada fokus penelitian itu nanti ada fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Kalau yang fonologi itu bisa menganalisis kesalahan fonologis, bisa pada anak, orang dewasa, maupun pada orang yang bilingual, multilingual, maupun pada subjek yang mungkin disabilitas atau dengan gangguan bahasa tertentu. Lalu pada fokus morfologi itu berfokus kepada proses memproduksi dan meresepsi bentuk morfem, termasuk pada pembentukan kata baru melalui afiksasi, derivasi, komposisi, atau lainnya. Kalau sintaksis itu penyusunan kalimat yang dilakukan oleh subjek yang sudah kita bahas sebelumnya dan pemahaman hubungan antara kata. Bagaimana orang dengan gangguan berbahasa misalkan itu memahami suatu bahasa tertentu dan seterusnya, dan bagaimana kesalahan atau kesulitan yang dialami seseorang tersebut di dalam memahami bahasa. Kalau misalkan pada anak mungkin pemahaman hubungan antar kata, kalimat, konteks, dan seterusnya. Selanjutnya pada semantik itu penelitian-penelitian yang dapat dilakukan diantaranya adalah pemilihan kata yang tepat kalau pada produksi bahasa untuk apa ya, untuk mengutarakan konsep atau makna yang akan disampaikan pada seseorang. Apakah pemilihannya itu sudah tepat atau belum? Lalu pada bidang resepsi bahasa itu dapat memahami bahasa dengan mengaitkan makna-makna yang sesuai. Lalu pada pragmatik itu penggunaan bahasa pada konteks sosial untuk mencapai tujuan komunikasi tertentu. Selanjutnya kita pada penelitian psikolinguistik pada bidang pemerolehan bahasa pertama. Kalau pada bidang pemerolehan bahasa pertama itu nanti kita bisa melihat penelitian perkembangan bahasa pertama pada anak. Dan selanjutnya adalah penelitian pemerolehan bahasa pada anak
pada anak bergangguan atau dengan gangguan bahasa. Kalau penelitian perkembangan bahasa pertama pada anak itu berorientasi pada urutan penguasaan bahasa pada anak yang dapat dianalisis dengan beberapa aspek. Yang pertama bisa fonologis, morfologis, sintaktis, semantis maupun pragmatis. Terus kemudian penelitian pemodelan bahasa pertama pada anak dengan gangguan bahasa itu berorientasi pada masalah-masalah yang dihadapi atau yang dialami pada anak dalam menguasai bahasa pertama pada anak bergangguan bahasa. Kalau penelitian perkembangan bahasa pertama pada anak pada aspek fonologi, contohnya penelitian dari Yulianto tahun 2001 itu meneliti tentang perkembangan fonologis anak Indonesia. Hasil penelitian tersebut adalah urutan pemerolehan konsonan anak itu meliputi konsonan M, P, glotal, H, N, B, D, Eng, Y, H, X, W, K, X, N, S, dan L. Sementara itu, urutan pemerolehan vokal tunggal dan diftong pada anak itu meliputi A, I, U, E, O, E, AU, dan I. Itu pada anak usia 1 tahun sampai 2 tahun setengah. Gitu. Lalu pada aspek morfologi itu penelitian dari Ulfa di tahun 2017, hasil penelitiannya adalah anak dengan usia 2,5 sampai 3 tahun dapat membedakan kata yang terdengar mirip seperti bau dan bahu atau tas dan pas. Anak usia 2,5 tahun umumnya hanya menggunakan kata-kata dasar seperti makan, minum, dan mandi. Sedangkan anak usia 3 tahun mulai menggunakan morfem terikat seperti prefiks di dan sufiks in. Contoh pada dijubit, digigit, atau suapin. Pada aspek sintaksis, penelitian dari Brown dan Beligi menemukan bahwa kalimat awal yang digunakan anak cenderung sederhana, aktif, dan berorientasi pada kalimat berita. Seiring perkembangan bahasa, anak mulai menguasai kalimatannya dan kalimat negasi. Lalu pada aspek semantik, itu penelitian dari Puspita Sari. Hasil penelitiannya adalah anak-anak mampu memahami makna kata secara sederhana, kemudian berkembang menjadi kemampuan untuk memahami makna yang lebih abstrak dan kompleks. Lalu pada pragmatik, penelitian dari Wahab, hasil penelitiannya adalah anak pada usia 2 tahun mampu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip percakapan meskipun masih sering terjadi pelanggaran terhadap maksim percakapan seperti maksim kuantitas, kualitas, relevansi, ataupun cara. Saudara, Anda dapat melakukan penelitian-penelitian pada bidang pemerolehan bahasa pertama daripada aspek fonologis, morfologis, sintaksis, semantik maupun pragmatik mungkin kepada anak dengan situasi atau kondisi yang normal ataupun anak pada kondisi dengan gangguan bahasa tertentu. Nah, penelitian-penelitian yang dijabarkan ini mungkin sebagai inspirasi bagi Anda untuk melakukan penelitian-penelitian psikolinguistik pada pemerolehan bahasa pertama. Lalu, ini penelitian pemerolehan bahasa pertama dengan anak gangguan berbahasa. Ada dengan subjek Children with Specific Language Impairment yang dilakukan oleh Leonard pada tahun 2014. Hasil penelitiannya adalah anak dengan SLA yang mengalami kesulitan dalam pemerolehan bahasa pertama meskipun tidak memiliki gangguan kognitif, sensorik maupun neurologis yang jelas. Lalu anak dengan ADHD yang dilakukan oleh Nova dan kawan-kawan, hasil penelitiannya adalah anak dengan ADHD mengalami kesulitan dalam pengucapan fonem tertentu dan terdapat kesalahan pelafalan fonem konsonan seperti perubahan fonem dan penghilangan fonem-fonem tertentu. Itulah yang dialami oleh anak dengan gangguan bahasa tertentu. Dan Anda bisa mengembangkan penelitian-penelitian psikolinguistik pada anak dengan gangguan berbahasa, mungkin kepada anak yang tunarungu, tunawicara,
ataupun dengan gangguan mental tertentu seperti autis dan seterusnya. Selanjutnya kita akan mendalami materi tentang penelitian psikolinguistik di bidang pemerolehan bahasa kedua. Pada pemerolehan bahasa kedua itu nanti kita akan membahas tentang peran teknologi dalam pemerolehan bahasa kedua, aspek multilingualisme terhadap pemerolehan bahasa kedua, dan pemerolehan bahasa kedua oleh kelompok khusus. Kalau pada peran teknologi itu didasarkan pada perkembangan teknologi dan meningkatnya interaksi antar budaya, pemerolehan bahasa kedua menjadi semakin relevan tidak hanya pada konteks akademik tetapi juga pada kehidupan sehari-hari. Lalu pemerolehan bahasa kedua pada orang yang multilingual itu memiliki proses yang kompleks yang menarik untuk diteliti. Lalu pemerolehan bahasa kedua pada orang yang disabilitas, pekerja migran, dan individu-individu dengan keterbatasan akses pendidikan juga menarik untuk diteliti karena memiliki keadaan yang berbeda dengan orang yang normal. Oke, pada aspek penelitian pada aplikasi pembelajaran bahasa dan efektivitasnya dalam pemerolehan bahasa kedua, ada beberapa penelitian. Penelitian pertama itu dilakukan oleh Veslinov dan Grigo pada tahun 2012 yang hasilnya adalah studi terhadap pengguna Duolingo dengan hasil bahwa rata-rata pengguna yang menyelesaikan 34 jam pembelajaran dalam aplikasi tersebut menunjukkan peningkatan yang setara dengan 1 semester kursus bahasa di perguruan tinggi. Lalu penelitian kedua dari Chen Xie, Wu, dan Marek di tahun 2017 menyatakan bahwa aplikasi pembelajaran bahasa berbasis gamifikasi game lebih efektif dalam pengembangan kosakata dan tata bahasa, tetapi kurang dalam meningkatkan kelancaran berbicara karena interaksi pengguna dengan bahasa masih bersifat pasif, tidak bersifat aktif. Begitu. Lalu penelitian pada peran artificial intelligence di dalam pembelajaran bahasa itu Xu dan Warskeur 2020 menyatakan bahwa chatbox berbasis AI membantu meningkatkan keterampilan berbicara, terutama bagi pembelajar yang merasa cemas saat berbicara dengan orang lain. Selanjutnya, chatbox berbasis AI juga mampu meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam berbicara berbahasa Inggris. Artinya adalah dalam penelitian ini itu Anda juga mampu atau Anda dapat melakukan penelitian-penelitian yang serupa untuk menguji apakah chatbox yang berbasis AI memang dapat meningkatkan kepercayaan diri pada pembelajar bahasa. Lalu penelitian pada media sosial dan pemerolehan bahasa kedua, itu juga ada hasil penelitian tentang penggunaan YouTube. Itu dapat memperbaiki keterampilan mendengar dan pemahaman kosakata karena eksposur atau pajanan terhadap bahasa lebih otentik. Dan itu juga sudah banyak sekali yang mengonfirmasi tentang penelitian yang serupa dan hasil yang hampir sama. Penelitian yang lain juga menyatakan bahwa interaksi di komunitas daring seperti forum Reddit atau grup belajar bahasa di Facebook itu mendorong pembelajar untuk lebih aktif menulis dalam bahasa kedua. Lalu pada aspek multilingualisme dalam pemerolehan bahasa kedua, penelitian De Angelis, Kroll, Sukmawati, dan Muishken menemukan bahwa individu multilingual itu lebih cepat dalam memproses struktur sintaksis bahasa baru dibandingkan individu yang monolingual. Lalu bilingual itu memiliki keterampilan fonologis yang lebih baik dibandingkan monolingual, terutama dalam membedakan suara-suara yang mirip tetapi berasal dari bahasa yang berbeda. Lalu siswa yang terbiasa menggunakan lebih dari satu bahasa sejak kecil memiliki kemudahan dalam mempelajari bahasa kedua dibandingkan mereka yang hanya menggunakan satu bahasa itu. Ahli kode bukan sekadar pencampuran bahasa secara acak, tetapi itu merupakan strategi komunikasi yang disengaja oleh pembelajar bahasa kedua untuk memperjelas makna dan memperkuat hubungan sosial serta memperkuat maksud apa yang dibicarakan. Secara umum, aspek multilingualisme ini dalam pembelajaran bahasa kedua menyatakan bahwa individu yang multilingual itu memiliki kompetensi yang lebih bagus, memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi daripada individu yang multilingual ketika dia mempelajari bahasa baru.
Lalu penelitian pemrograman bahasa kedua oleh kelompok khusus, contoh pada perbedaan dalam pemrograman bahasa kedua pada anak-anak dan dewasa. Jadi pada kelompok khusus anak-anak dan dewasa itu juga memiliki perbedaan. Salah satunya adalah anak-anak memiliki keunggulan neuroplastisitas yang memungkinkan memperoleh bahasa kedua dengan lebih cepat dibanding orang dewasa. Individu yang mulai belajar bahasa kedua pada usia 7 tahun cenderung mencapai tingkat kefasihan yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang belajar di atas usia tersebut. Tetapi orang dewasa yang di atas 7 tahun itu lebih cepat dalam memahami struktur gramatikal melalui pembelajaran eksplisit. Artinya adalah anak-anak itu lebih cepat mereka menguasai bahasa kedua, bahkan pronunciation-nya, pelafalannya, dan seterusnya secara fasih daripada orang dewasa. Tetapi orang dewasa itu memiliki keunggulan untuk memahami lebih cepat pada struktur gramatikalnya. Karena pembentuk atau unsur tata bahasa yang berada pada otak dewasa atau yang dalam otak dewasa lebih matang daripada yang masih anak begitu. Lalu pada aspek strategi pemrograman bahasa kedua pada anak disleksia, pada anak dengan gangguan berbahasa tertentu, itu pendekatan multisensori seperti kombinasi teks, gambar, dan audio itu ternyata mampu membantu siswa dengan disleksia memahami bahasa kedua dengan lebih baik. Artinya adalah, saudara, penelitian pemrograman bahasa kedua oleh kelompok khusus ini dapat dilakukan dengan mengambil topik pada tantangan dan strategi yang digunakan dalam proses pembelajaran kedua. Salah satu topik yang menarik adalah pengaruh strategi pembelajaran berbasis teknologi terhadap pemerolehan bahasa kedua pada anak dengan berkebutuhan khusus. Itu dapat Anda lakukan dan menjadi penelitian yang menarik. Selain itu, penelitian lain juga dapat dilakukan pada efektivitas penggunaan aplikasi pembelajaran berbasis AI atau multimedia pada anak dengan disleksia atau autism. Ya, saudara, itulah tadi pemaparan tentang materi penelitian psikolinguistik. Semoga bermanfaat bagi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.